Nanti majelis hakim yang akan menentukan itu sudah masuk kategori contempt of court-nya, sudah merendahkan kehormatan hakim nggak? Kalau menurut majelis hakim sudah masuk kategori itu, majelis hakim yang akan memutuskan nanti bagaimana etika bersidang, bagaimana nanti ujungnya adalah putusan. Jadi kalau menurut saya sangat disayangkan, misalnya betul ya terdakwa melakukan tindakan yang disengaja, dan atau misalnya kuasa hukumnya melakukan tindakan yang disengaja, karena apa itu akan memberatkan dari terdakwa, kasihan gitu. Jadi lebih baik hormati persidangan, karena bagaimanapun hakim kan memiliki putusan yang betul-betul kadang-kala sesuai hati nurani gitu. Nah kalau misalnya dia merasa kecewa, nanti putusannya bagaimana? Takutnya memberatkan. Jadi lebih baik hormati persidangan, biarkan JPU selesaikan tugasnya. Dia menghadirkan siapapun. Kalau hal itu ada indikasi seperti yang abang bilang tadi, berarti bisa jadi hukumannya ditambah. Kalau kasus yang disangkakan sekarang didakwakan, itu kan ada maksimum tuntutannya berapa tahun. Kalau betul memang pasalnya tersebut, berarti kan maksimum 12 tahun. Nah, kita sebagai kuasa hukum harus gimana caranya jangan sampai maksimum dong gitu. Kalau bisa cari yang minimum, misalnya jadinya 1 tahun, 2 tahun, atau hukuman percobaan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tindakan misalnya diduga sengaja, contempt of court, menghina persidangan, ya nanti hakim memutus yang akan berat nantinya takutnya gitu. Jadi saya pikir jangan lakukan lagi kalau memang itu disengaja. Jangan lakukan lagi yang namanya menghina persidangan atau merendahkan kehormatan majelis hakim. Nah, hakim itu adegiumnya adalah wakil Tuhan di muka bumi. Jadi kalau secara perasaan terluka, nuraninya terluka, ya kita bisa lihat nanti. Takutnya nanti putusannya akan memberatkan. Jadi jalani saja persidangan, buatkan kekuatan, misalnya saksi dari terdakwa harus lebih hebat dibanding saksi dari jaksa penuntut umum, sehingga hakim memilih. Kan pada dasarnya adalah putusan itu tergantung pemilihan, apakah sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan pledoi. Pledoi itu nota pembelaan dari kuasa hukum. Kalau sesuai dengan pledoi kan berarti meringankan. Tapi kalau sesuai tuntutan berarti kan memberatkan. Nah disitulah kita harus menguatkan. Pada saat kita membuat pledoi itu harus the best. Harus sesuai fakta persidangan dan analisis yuridisnya itu betul-betul mematahkan nanti tuntutan dan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Itu yang paling penting. Bang, dengan kabar Bang, minggu depan itu adalah persidangan terakhir. Kalau semisalkan pelapor tidak datang ke persidangan kembali, itu apakah kita akan bebas atau tetap masih ditahan, Bang? Bebas atau tidak, itu semua putusan ada di majelis hakim. Mestinya pada saat putusan selah manfaatkan supaya bebas di sana. Tapi kan ini udah selesai, masuk ke sidang pokok perkara. Artinya apa? Bagaimana caranya agar terdakwa itu bisa menghadirkan alat bukti yang lebih hebat dibanding jaksa penuntut umum. Jadi nanti masalah putusannya apa itu nunggu dari hakim. Kan belum ada putusan. Putusannya baru putusan selah tidak dikabulkan. Setelah itu menunggu tuntutan. Kalau memang ternyata besok adalah kesaksian sudah habis, saksi dari terdakwa sudah belum, saksi dari ahli dari terdakwa sudah belum. Kalau sudah semuanya, berarti beberapa pekan lagi itu adalah tuntutan dari majelis hakim. Artinya apa? Terdakwa belum boleh bebas, karena kan belum ada putusan. Tuntutan dulu dibacakan, kemudian minggu depan atau 2 minggu lagi pledoi dari kuasa hukum, pledoi dari terdakwa, baru setelah itu putusan. Biasa 2 minggu setelah pledoi atau 1 bulan. Artinya apa? Terdakwa kan tetap ditahan, tidak bisa dibebaskannya dari sisi mana. Itu kan harus ada putusan yang dibacakan oleh majelis hakim dulu. Apakah bebas ataukah bebas demi hukum, atau mungkin mereka melakukan banding. Kalau banding kan masih tetap ditahan juga sampai putusan itu berkekuatan hukum yang tetap atau namanya inkrah. Kalau contempt of court itu sebenarnya hukum acara, tapi masuknya adalah kode etika persidangan. Artinya tidak ada pasal-pasal yang
akan memberatkan gitu loh. Tapi disitulah akhirnya marwah hakim, kalau misalnya menghina persidangan, hakim juga kan seolah-olah merasa terhina kan. Nah itulah bahaya kalau sampai masuk ke sana, karena putusan hakim itu putusan berkekuatan gitu, berkekuatan hukum. Jadi jangan sampai melakukan contempt of court lagi, kalau betul ya tadi ada contempt of court. Tapi balik lagi, definisinya itu nanti yang memutuskan adalah majelis, apakah sudah kategori contempt of court atau belum. Kalau sudah masuk, berarti putusannya nanti jadi putusan sesuai keinginan hakim kan, bukan putusan dari sesuai fakta persidangan misalnya. Jadi lebih baik lupakan hal-hal yang sifatnya penghinaan di persidangan, karena berpengaruh terhadap putusan dari majelis hakim itu sebenarnya. Berarti kalau dilihat sangat berpengaruh banget ya Bang, kalau untuk bisa diberatkan lagi. Iya, jadi lebih baik lupakan, jangan lakukan lagi yang namanya contempt of court, baik terdakwa dilakukan oleh terdakwa ataupun kuasa hukum dari terdakwa ataupun JPU misalnya, itu nggak boleh karena akan berpengaruh terhadap putusan dari majelis hakim. Itu yang paling penting. Bahkan sebenarnya majelis hakim pun punya kekuatan, kalau memang bukan terdakwa kan bisa mengusir. Misalnya ada audiens yang tiba-tiba teriak atau apa, kan bisa diusir dari persidangan. Tapi karena terdakwa ya nggak mungkin bisa diusir kan. Tapi kan akhirnya berpengaruh ke mungkin keputusan majelis hakim yang akan dibacakan nanti setelah pledoi. Mungkin terakhir Bang, pesannya ingin disampaikan mungkin orang-orang yang mungkin lagi melakukan hal yang sama gitu kan. Sebagai para hukum melihatnya, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ada beberapa jurisprudensi di kasus-kasus sebelumnya, seperti terdakwa karena putusannya berat, dia memukul majelis hakim tapi nggak kena. Kemudian ada kuasa hukum, kalau pernah baca, itu melepaskan ikat pinggang kemudian menghajar hakim. Nah disitulah nanti akan terjadi tindak pidana baru. Hormati persidangan, karena persidangan itu bukan sebuah hal yang final kok, kan masih ada putusan-putusan berikutnya. Jadi lebih baik kita sebagai warga negara yang baik sebagai terdakwa, kuasa hukum, jaksa penuntut umum, dan lain-lain, ataupun penonton mungkin, supporter, hormati persidangan. Karena disitulah nanti akan ketahuan sebenarnya. Majelis hakim juga tidak tutup mata kok, kalau memang ternyata tidak bersalah ya akan diputus bebas gitu loh. Tapi jangan sampai nanti berpengaruh gara-gara contempt of court akhirnya berpengaruh ke persidangan, dan itu yang tadinya sudah berpikir untuk katakanlah misalnya mau bebaskan, akhirnya berpikir ulang, oh ternyata tidak ada etikat atau karakter yang baik. Jadi jangan lakukan lagi contempt of court, karena itu akan merugikan diri sendiri bagi terdakwa ataupun kuasa hukumnya. Hormati persidangan, hormati aparat hukum yang ada, baik jaksa ataupun majelis ataupun panitera pengganti dan kuasa hukum. Kita saling menghormati. Itu esensi dari mencari keadilan yang ada di NKRI ini.